Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, baik yang di dalam masjid ataupun pemirsa yang mengikuti acara ini melalui jaringan, yang semuanya saya hormati. Kita mulai kajian ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam hari ini saya akan menyampaikan kajian tentang meraih rahmat dengan sikap hormat. Nah, jadi saya ingin menunjukkan nanti bahwa sikap hormat kita kepada kebenaran, sikap hormat kita kepada penganjur kebenaran itu akan mendatangkan rahmat dan petunjuk yang besar. Hormat kepada Al-Quran juga begitu. Silakan Bapak Ibu membaca surah Al-Baqarah ayat 43. Surah Al-Baqarah 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholah, dan kerjakanlah sholat itu dengan sempurna, Wa aqimus sholah. Jadi istilah dalam Al-Quran itu wa aqimus sholah. Istilah hadis juga begitu. Itu dirikanlah, itu artinya kerjakan dengan sempurna, ya. Orang yang mengerjakan sholat tidak sempurna itu disebut Nabi sebagai pencopet, ya. Itu pencuri, koruptor gitu. Karena sholat itu memiliki hak yang harus dipenuhi gitu lah. Kemudian hak itu kita ambil. Itu kata Nabi itu pencuri itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Qatadah, dibukukan dalam kitab hadis Imam Ahmad, mengatakan aswa'un nasi sariqah alladhi yasriqu min sholatihi. Orang yang paling jahat pencuriannya, nah itu orang koruptor yang terjelek gitu. Pencopet yang terjelek itu adalah alladzi yasriqu min sholatihi, orang yang mencuri dalam sholatnya. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai utusan Allah, wahai Muhammad utusan Allah, kaifa yasriqu min sholatih, bagaimana orang itu mencuri di dalam sholatnya? Nabi menjawab, alladzi la yutimmu ruku'aha wa sujudaha, yang rukuknya tidak dikerjakan dengan sempurna. Tidak dikerjakan dengan sempurna. Wa sujudaha, dan sujudnya juga tidak dikerjakan dengan sempurna. Au qala
Ini Abu Qatadah agak ragu, Nabi itu tadi ngomong apa ya gitu. Kedengaran saya ya mungkin itu atau mungkin begini. La yuqimu salbahu fir ruku' was sujud. Orang itu tidak menegakkan, meregangkan, memposisikan badannya itu persis seperti yang seharusnya. Nah, rukuk itu kan pundak itu kan sebaiknya ditarik ke depan tuh Pak. Pundak Bapak itu loh ditarik ke depan, kemudian pantat itu ditarik ke atas. Jadi ditarik ke sini, kemudian pantat ditarik ke atas. Jadi otot di atas itu ya, yang punggung itu tarik ke depan, kemudian nah itu sebenarnya begitu. Tetapi tidak sungguh-sungguh sehingga rukuknya kurang gini Pak ya. Kurang datar gitu. Nah, kalau rukuk yang tidak serius begitu, yaitu pencuri yang terjahat itu pencopet yang terjahat itu. Karena sholat itu punya hak untuk dilakukan secara benar, kita ambil. Subhanallah. Nah, sujud juga begitu toh. Sujud itu kan posisinya begitu, kemudian ini otot-otot di sini tarik, kemudian ini dipanjatkan ujungnya, ya situlah. Berarti ini sebetulnya bahasa lain kerjakan sholat itu dengan mengatur fisik yang benar plus yang tomak nina, yang tenang. Nah, kalau membaca hadis ini berapa kali kita jadi pencuri ini ya, nah, jadi penjahat, aswa'un nas. Nah sekarang apa ingin saya katakan di sini itu? Saya bicara rukuk tadi. Yang ini tadi Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah, kerjakan salat, wa atuz zakah, dan juga kerjakan zakat, warka'u ma'ar raki'ain. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Apa sih bedanya rukuk dan sujud? Itu. Rukuk itu simbol penghormatan. Nah, sujud itu adalah kedekatan. Bapak kalau di seluruh dunia inilah Bapak Ibu, orang sikap hormat itu mesti membungkuk. Ayo, betul enggak? Membungkuk. Jadi rukuk itu adalah hormat, sikap hormat. Makanya rukuk dulu baru sujud. Kalau orang itu tidak punya sikap hormat kepada seseorang, bagaimana bisa dekat? Ayo. Kalau saya ingin mendekat kepada Pak Haji, kemudian saya nggak menunjukkan sikap hormat, saya kan nggak suka toh saya dekati. Maka rukuk itu adalah sikap hormat. Maka dirikanlah sholat dan bayarlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang rukuk bisa juga diartikan, bisa dimaknakan tunjukkan sikap hormatmu itu kepada Allah bersama orang-orang yang telah menunjukkan sikap hormat kepada Allah. Nah, hormat. Saya ingin menunjukkannya, Pak ya. Bagaimana sikap hormat? Contoh yang sederhana, sikap hormat kepada Al-Quran saja lah. Ini saya ambil dari buku karya Fariduddin Al-Attar, judulnya Tazkiratul Aulia, halaman 102. Di sana diceritakan kira-kira tahun 800-an Masehi, berarti abad ke-8, abad ke-8 9 ya. 9. Ada orang namanya Abu Nasr Bishr bin Harith. Nah, ini dari keluarga kaya. Jadi dia ini seringkali tidak hanya suka minuman keras, tidak suka hanya mabuk-mabuk, tapi juga ini dia itu menjadi bosnya, wong kaya kok, ngajak orang-orang selalu
suatu saat ya, suatu saat ketika dia dalam keadaan fly sempoyongan gitu, lalu menemukan secari kertas kecil gitu. Nah, kertasnya itu dibuka, tulisannya itu di dalam kertas itu tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Quran apa enggak itu? Quran apa enggak? Berapa ayat? Satu toh. Oke. Lalu kertas itu dibawa pulang, diberi minyak mawar supaya harum, hormat kepada satu ayat tadi, disimpan. Lalu pada malam berikutnya ya, ada seorang syekh yang bermimpi, carilah anak muda yang mengharumkan namaku. Carilah orang yang mengharumkan namaku. Tapi tidak ditunjukkan di mana, tidak ditunjukkan. Pokoknya ciri-cirinya ditunjukkan. Nah, setelah sampai ketemu, dia ragu gitu loh. Ini katanya kok mengharumkan nama Allah, padahal baunya itu bau pertos, baru alkohol, obat nyamuk, apalagi itu. Tidak pantaslah orang begini kok, wong tertidur di jalan kemudian baunya busuk, kok disebut oleh orang dalam mimpi tadi itu orang mengharumkan nama Allah. Maka pulang dalam sholat malam, syekh ini sholat lagi kemudian berkata kepada Allah, wahai Allah, saya tidak menemukan. Ada memang menemukan orang dengan ciri-ciri yang disebut, tetapi bau alkohol. Tidak mungkinlah orang yang seperti itu memuliakan, mengharumkan nama Allah, mengharumkan Quran. Maka dicari lagi, ketemu orang itu lagi, baunya alkohol lagi. Sampai malam ketiga, akhirnya kemudian syekh ini menemui anak ini, tapi anak ini tidak mau ditemui karena nah ini kalau syekh bajunya begini itu mesti nanti kalau ketemu saya ya mesti Allah berfirman ya, Nabi bersabda gitu. Dia bilang, Tuhan tidak perlu ngurus aku akan melakukan sesuatu yang enggak mengganggu kamu enggak usah mengganggu aku. Oke, sudah. Oh enggak, saya itu bermimpi gini. Sampailah akhirnya syekh ini menjelaskan, yang kamu harumkan, kertas yang kamu harumkan itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang maha mengasihi. Kamu tidak dikasih orang seluruh dunia jijik kepada kamu, tidak apa-apa, tapi kamu itu tahu enggak, Allah menyayangi kamu. Kamu itu disebut dalam mimpi saya, kamu itu mengharumkan nama Allah. Dan apa yang kamu lakukan, yaitu mengharumkan nama Allah. Sampai, Masya Allah, orang ini akhirnya jadi ulama besar. Jadi ulama besar. Jadi ulama yang dikagumi di Irak dikagumi. Namanya Bishr bin Harith. Cerita itu juga diulang di dalam buku terjemahan ya, ini judul aslinya itu Tears of the Heart. Itu terjemahnya itu. Ditulis oleh Osman Nuri Tobas, tapi itu mengambil dari buku-buku karya Jalaluddin Rumi.
Diulang lagi itu sikap hormat seperti itu. Coba perhatikan kisah tadi ya. Sikap hormatnya itu loh Pak. Sikap hormat kepada satu ayat itu sampai kemudian Allah menjadikan dia ulama besar. Saya kemudian ingat apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah. Yang mengatakan masya'nu fi wujudi at-talab. Innama sya'nu an turzaqa minhul adab. Persoalan beragama itu bukan hanya persoalan bagaimana kita memenuhi kewajiban kita, bukan hanya itu. Innama sya'nu an turzaqa minhul adab. Tetapi juga diperlukan di dalam penyembahan kepada Allah dalam beragama itu etika, tata krama. Saya ingin menunjukkan kisah lagi Pak ya. Ini saya cari di buku Mi'atu Qissah min Ru'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mi'atu Qissah min Ru'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karangan Aziz Muhammad Abdul Aziz. Itu Mi'atu Qissah min Ru'an Nabi itu artinya 100 kisah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi. Perhatikan sikap hormat ini ya. Ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi, panglima apa itu? Perang apa? Panglima perang salib toh? Itu Pak. Punya bapak. Suatu saat dia ini berhaji. Ya karena dia orang terpandang, Pak. Dia punya anak yang menjadi panglima perang salib. Oleh pemerintah Arab Saudi, karena ini tamu terhormat, maka diberi fasilitas. Di Ka'bah diberi fasilitas, di Raudhah diberi fasilitas, dipersilakan masuk. Tapi dia justru tidak masuk, tidak mau masuk. Ditanya kenapa? Kok tidak mau masuk? Kan sudah difasilitasi. Tuh. Dia mengatakan, jangankan saya mendekat sini, saya itu mulai masuk Madinah saja, saya ini rasa saya itu malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bau saya masih tidak enak, saya takut nanti masuk ruangan itu justru baunya berubah karena saya. Aku tidak berani masuk. Kalau bapak dipersilakan ke Raudhah gimana Pak? Hah? Kasih Raudhah masuk. 3 hari di situ, mau? Itu tidak mau Pak, tidak mau. Tidak. Saya malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya malu. Masya Allah. Sikap hormat kepada Rasulullah. Tidak Rasulullah, makamnya Rasulullah. Ini dalam buku Mi'atu Qissah min Ru'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut kemudian pada malam berikutnya ada seorang syekh yang temannya bapaknya Salahuddin itu kalau terkenal itu Al-Malikul Mu'azzam ya. Nabi datang Pak, Nabi datang dan memberitahu, tolong beritahu temanmu itu yang tidak mau masuk Raudhah, hajinya saya terima sebagai haji mabrur, karena bukan hajinya yang paling pokok, tapi sikap hormatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Masya Allah, maka kita ini kepada Quran, mungkin Bapak tidak bisa ngaji, tapi hormatlah kepada yang ngaji itu. Apa yang Bapak punya? Tadarus, ngaji apa? Mungkin Bapak tidak bisa ngajar Quran, tetapi di situ ada janda yang punya rumah kecil yang dipakai untuk ngaji, hormat di situ, hormat. Bukan hormat kepada
rumahnya bukan apa, tapi di situ ada orang ngaji Quran, masya Allah. Ini Quran satu ayat, Pak. Dan beritahukan juga orang tua orang itu saya ampuni seluruh dosanya. Gitu ya, Pak. Takzim, sopan santun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi ya, Pak. Jadi raihlah rahmat dengan menunjukkan sikap hormat. Ada juga orang yang berkawan. Yang berkawan ini cerita, saya itu sudah sekian bulan tidak pernah mimpi ketemu Rasulullah gitu. Apa ya dosa saya itu, kok saya nggak didatangi Nabi lagi gitu. Lalu temannya ini mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan, beritahu temanmu itu ya, saya nggak mau datang ke rumahnya. Enggak, dulu memang saya sering ke rumahnya, tapi sekarang tidak. Beritahu, coba dicek di rak perpustakaannya. Ternyata betul. Apa itu, Pak? Ini Quran, ini buku yang tidak Quran diletakkan di atasnya. Paham, Pak? Mestinya gimana? Yang buku tidak Quran di bawah, lalu atasnya Quran. Persoalan begini saja, Pak, Rasulullah nggak mau datang loh, Pak. Saya setelah baca itu terus saya buku-buku saya cari mana Quran. Anak-anak saya, ini Quran tuh jangan ditindih begini. Quran ditindih kunci, Quran ditindih HP, kopiah, keropok, kopil, ngawur. Masya Allah. OT setengah belum habis diletakkan di atas Quran. Lawang ini ditindih buku agama saja di atas Quran. Perhatikan di sini, hormat kepada kitab suci saja itu menjadikan ada rahmat Allah yang biasa diterima tidak diterima. Kita hormat kepada muadzin. Ini bukan orangnya, tapi dia itu memanggil orang untuk sholat loh. Hormat. Sudah begitu-begitu tuh, lakukan. Jangan-jangan rahmat Allah itu belum banyak kita terima gara-gara sikap hormat kita yang kurang kepada penganjur kebenaran, kepada kitab yang berisi kebenaran. Saya carikan lagi, Pak, jangan khawatir, masih banyak ya. Kekaisaran yang paling lama di dunia itu adalah Kekaisaran Utsmani ya. Ottoman ya, Kekaisaran Ottoman. Nggak main-main loh, Pak. Kekaisaran itu berkuasa sampai 600 tahun. Bapak cari yang punya kekuasaan. Mengapa? Dicari oleh Jalaluddin Rumi itu. Dalam buku yang saya tebus saat itu, Tears of the Heart, ratapan yang orang rindu. Dicari, ternyata Osman Ghazi yang mendirikan kekaisaran itu pernah bertamu, diundang dan kemudian Masya Allah, diundang kemudian di situ ditempatkan di kamar, di situ ada Qurannya. Lalu dia mengatakan, dia sampai pagi itu dia tidak tidur. Kenapa tidak tidur? Iya, karena di situ itu ada Quran yang di situ. Aku tidak tidur. Saya menunjukkan
sikap hormat saya kepada Al-Qur'anul Karim. Kepada yang ya orang-orang yang melakukan dosa di hotel-hotel ya, kadang-kadang di apa lacinya meja hotel dulu Pak, ada Qur'annya kadang-kadang ya, itu Bapak kali buka itu kadang-kadang ada Injil, ada Quran terus itu. Jangan coba-coba ya. Ini ada Quran, tidak melakukan dosa, cuma dia nggak berani kalau tidur di situ kemudian terlentang ada Quran di situ. Bukan dilarang, Pak. Bukan dilarang. Siapa yang melarang sholat di kamar yang ada Qurannya? Mungkin posisinya ya, mungkin posisi mejanya atau apa, mungkin lebih pendek dari itunya dan sebagainya. Nggak dilarang, siapa yang melarang? Cuma dia ingin menghormat. Kita ini sudah tidak menghormat ajarannya, tidak menghormat isinya, kitabnya saja enggak. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, kita ini masih jauh dari rahmat Allah karena itu. Nah, ini lagi Pak ya. Silakan Bapak cek di surat Al-Anfal ayat 8. Ayat 33. Nah, Al-Anfal 33. Ketemu? Ketemu Pak di situ? Hah? Ada. Coba Bapak baca. Iya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak menyiksa mereka. Wa anta wahai Muhammad fihim. Selama kamu di tengah-tengah mereka, Allah tidak menyiksa mereka. Allah hormat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sebenarnya sudah saya siksa, tapi gara-gara ada kamu Muhammad, aku hormat kamu. Maka wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak menyiksa mereka, padahal mereka itu pantas disiksa, tapi tidak disiksa karena menghormati Rasulullah. Jadi selama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah itu tidak ada azab di Makkah, itu tidak ada. Padahal kita tahu tuh kelakuannya orang Makkah kepada Rasulullah. Ayo. Tapi karena di situ ada orang-orang pengikut Nabi yang tidak banyak, tapi menghormat Rasulullah, Allah juga menghormat mereka, nggak disiksa. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, baru paceklik, krisis pangan. Kita ini bersyukur loh Pak ya, Masya Allah, negara kita ini, semua negara-negara itu krisis pangan Pak, kita ini alhamdulillah, kita Masya Allah cari lontong balap banyak, uang ada, pengen kangkung nggak usah beli, langsung aja ke sungai sana cari, ada. Ya Allah, pepaya murahnya seperti itu Pak. Berapa pepaya yang besar itu? Pepaya nggak pernah ke pasar Pak. Pepaya yang besar berapa? 5.000. Bapak saya beritahu, saya dulu di Afrika Pak, itu saya ingin pepaya, saya akan ditanya oleh panitianya itu, Pak Ustadz buah apa? Maksud saya tidak membebani panitia,
Saya cari buah yang murah, apa? Pepaya. Tahu-tahu Pak, untuk beli itu harus naik pesawat Pak. Dan itu harganya kalau sini 200.000. Kita ini pepaya, Masya Allah, bosok titik buah murah. Kita ini bersyukur pada Allah. Paceklik besar. Sampai orang Mekah itu minta bantuan Rasulullah ketika Rasulullah di Madinah. Begitu Pak ya, sikap hormatnya Allah kepada Rasulullah, lalu hormatnya orang-orang yang ada di Madinah, yang Mekah itu kepada Rasulullah. Ustaz masih ada waktunya? Habis. Oh, 10 menit. Oke. Ini aja sekarang ya. Ada lagi nih Pak ya. Ini sama dengan kekaisaran Romawi itu. Yahus Sultan Selim Han membawa Quran dari Hijaz ke Istanbul. Mana Istanbul itu? Turki ya. Lalu disimpan di kamar, dan untuk menghormati Quran itu ada 40 penghafal Quran yang membaca Quran di situ sampai berpuluh-puluh tahun di situ. Gantian menghormat Quran. Dan akhirnya luar biasa tuh kekuasaan sampai 600 tahun itu. Ya itu ya. Bapak Ibu sekalian, sikap hormat kepada Al-Qur'an. Ya ada sholawat Nabi. Ya walaupun Bapak tidak bisa ikut membaca, tapi di situ ada orang sholawat Nabi, duduk baca salam. Hormat. Sikap hormat bagaimana sih caranya? Bapak lebih tahu. Salat Nabi. Mungkin orang-orang itu biasa-biasa aja, tapi bagi orang-orang yang mengerti tentang bagaimana kita seharusnya menghormati Rasulullah, menghormati Quran dan sebagainya, itu. Saya ulang sebagai penutup kata-kata Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, masya'nu fi wujudi at-thalab, ya, urusan agama itu bukan hanya urusan memenuhi kewajiban, innamasya'nu anturzaqa minhul adab. Persoalan agama itu mestinya kamu meminta Allah untuk menjadi orang yang punya tata krama, punya etika. Begitu Ustaz? Alhamdulillah. Cukup. Masih ada waktu 9 menit. Barangkali ada yang mau menanyakan, kami persilakan. Oke. Apa Pak? Nggih Pak, nggih. Gimana Pak? Silakan sekali lagi Pak. Tafsir Al-Qur'an itu atau termasuk Al-Qur'an atau tidak? Terjemahan ya, Al-Qur'an ini. Loh, tafsir ya bukan Quran toh Pak. Quran ya Quran. Maka Quran tidak boleh salah. Kalau tafsir bisa salah. Paham Pak ya? Tapi tetap harus kita hormati Pak, karena tafsir itu ada karena di situ ada Quran. Gitu. Lebih baik kita berlebihan menghormati daripada pelit menghormati. Ya toh Pak? Tuh. Makanya orang tidak boleh dalam keadaan haid memegang Al-Quran, tapi kalau sudah memegang Al-Quran dan terjemahnya menjadi boleh. Tuh. Jadi Quran itu tidak bisa salah. Kalau tafsirnya bisa salah, karena tafsir itu berarti sudah otak manusia mencoba memahami firman Allah itu. Gitu Pak ya. Sudah, tapi ya tetap Bapak hormati Pak. Jangan kemudian ini tafsir ini tidak Quran. Itu enggak. Nempel di situ Pak ya. Karena ada tafsir itu ada karena Quran. Maka terjemah Quran itu tidak mukjizat. Paham Pak ya? Qurannya yang mukjizat.
Baik. Ya, terima kasih. Nggih. Mana tadi mic-nya tadi? Yang keras, Pak. Ada undangan pernikahan, di situ ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Terus? bahkan surah An-Nisa. Setelah itu dibuang ke sampah, diinjak-injak apa itu? Menurut Bapak gimana? Nah, saya tanya. Lah enggak lah. Apakah dikasih sekarang bismillah? enggak usah tanya saya. Menurut Bapak itu gimana? Hubungkan dengan kisah saya tadi, Pak. Quran, kertas, ya, kusut, di situ ada Bismillahirrahmanirrahim tok. Di situ dikasih minyak, kemudian menyebabkan dia dapat rahmat, jadi ulama besar. Nah, sekarang undangan itu ada apanya? Bismillahirrahmanirrahim, ada surat apa? Surat An-Nisa, surat Ar-Rum. Ya toh? Terus dibuang ke tempat sampah. Enggak usah tanya saya, Pak, Bapak sudah tahu. Gitu? Berkali-kali begitu. Maka saya nganjurkan undangan itu sudahlah, enggak usah Bismillahirrahmanirrahim tag apa? Ayatnya, wa min ayati, enggak. Nanti itu kalau undangan kemudian panas itu tuh gini toh, Pak, gini. Paham toh, Pak? Terus undangan itu kalau mungkin ada ini, Pak, itu bisa gini, ya ada gininya ya. Terus untuk kue-kue yang mau dibawa untuk anaknya itu di sini. Paham toh? Kenapa sih undangan harus pakai itu? Nah, gitu, Pak. Masya Allah. Kita lihat cerita-cerita seperti ini, kita ini kadang-kadang dulu, Pak, ya, orang tua-tua kita itu bawa Quran tuh enggak boleh begini kan, mesti begini tuh, Pak, ya. Ngajari begitu. Quran di situ kita telonjor kaki, dimarahi betul. Masa Quran kamu sejajarkan dengan kakimu? Coba. Orang tua kita itu tidak ngerti isinya, Pak. Wong buta huruf. Bapak saya yuk enggak bisa nulis. Ya. Terjemahnya ya enggak tahu isinya apa, tapi demi menghormat itu ya, mungkin karena itulah kemudian Allah memberikan rahmat kepada ayah saya sebagainya. Itu, Pak, ya. Satu lagi mungkin, kalau tidak ada kita. Oh, ada. ini. Coba. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Assalamualaikum warahmatullahi Al-Quran yang sudah usang, sudah nggak bisa dibaca, robek-robek gitu Pak Ustadz. Itu terus diapakan Pak Ustadz? Apa ditanam, apa dibakar gitu Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Ya. Terima kasih. Baik. Ini pertanyaan bagus ini. Kalau dulu, Pak, musola itu kan pakai gedek, Pak. Gitu? Jadi kalau ada Quran robek diletakkan di mana? Di lubang-lubangnya gedek bambu itu loh, Pak. Ya toh? Saya sampai masuk langgar itu, Masya Allah. Kena angin, jatuh semuanya. Nah, Bapak tanya, ini yang baik di mana? Dibakar ataukah ditanam, gitu toh? Oke, terserah Bapak. Bapak kalau membakar tujuannya apa? Tujuannya menghormat apa menghina? Lelang gitu, Pak. Katakan gini Pak, ada orang ini Quran sudah robek, dia membakar. Ini lihat tujuannya. Kan tujuannya menghormat supaya tidak diinjak orang, paham toh Pak? Maka tidak apa-apa. Tapi tolong jangan diperlihatkan orang. Nanti difoto, nanti diberi kata-kata, masalah Pak. Itu paham toh Pak ya? Sudah tengah malam saja, tengah malam. Ya Allah, mohon ampun, saya membakar ini demi hormat saya kepada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, bakar. Paham Pak ya? Itu.
Saya kadang-kadang kalau ada tulisan gini, ada tulisan Qur'annya gitu, ini diapakan ini? Dibakar, nanti rumah jadi kebakaran, terus nanti asap tambah polusi. Kadang-kadang ini saya robek kecil-kecil gitu, sehingga sudah tidak bisa dibaca, kemudian baru saya buang. Tapi nggak saya tunjukkan orang, ini Quran ya, saya robek-robek. Masalah ini Pak, masalah. Tuh. Ya, tuh. Nah sekarang kalau ditanam, ya ditanam kan juga masalah Pak, karena nanti tanah kan dibuat lewat orang toh. Tujuannya apa? Itu tujuan kita menghormat supaya Quran tidak diinjak-injak orang. Ono dirombeng, buku-buku yang ada tulisan Qurannya dirombeng, ternyata waktu istri saya beli berambang, loh, lah kok ini, ya Pak ya, itu. Sekali lagi, raihlah rahmat dengan sikap hormat. Demikian mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'anil karim. Ya Allah, berikan kami pemahaman terhadap Al-Qur'an, jadikan kami dan semua keturunan kami, jamaah kami menghormat Al-Qur'an, menghormat isinya. Jadikan kami orang yang menghormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormat kepada orang-orang yang mengajarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah kami barangkali pada hidup ini kami pernah melakukan sesuatu yang kurang penghormatan kepadamu, kepada nabimu, kepada kitab sucimu, dan kepada orang-orang yang mengajarkan agamamu. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.